Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Dharma Satria. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi yang mana hasil pengerjaan selama UTS kemarin. Baik, langsung saja. Nah, ini ada table of content-nya, ada 4 subbab yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, hubungan organisasi dengan manusia dan manajemen. Nah, organisasi merupakan alat bantu yang diciptakan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks ini, hubungan antara organisasi, manusia, dan manajemen sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang pertama ada hubungan antara organisasi dan manusia. Nah, interaksi yang pertama ada interaksi sosial. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari interaksi dengan orang lain. Nah, organisasi menyediakan wadah bagi individu untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan mencapai tujuan bersama. Nah, dalam organisasi, individu dapat saling mendukung dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang penting untuk keberhasilan kolektif. Yang kedua ada pencapaian tujuan bersama. Nah, organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang sulit dicapai secara individu. Nah, dengan bekerja dalam kelompok, anggota organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Hal ini akan menciptakan sinergi di mana hasil yang dicapai lebih besar daripada jika setiap individu bekerja secara sendiri-sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada pembelajaran dan pengembangan. Nah, organisasi juga berfungsi sebagai tempat belajar. Anggota organisasi belajar tentang manajemen, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Nah, dalam proses ini juga mereka mengembangkan keterampilan yang akan berguna dalam kehidupan profesional mereka. Nah, ada hubungan antara manajemen dan organisasi. Nah, yang pertama, pengelolaan sumber daya. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya dalam organisasi agar dapat digunakan secara optimal. Ini termasuk pengelolaan manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada membangun kerjasama. Nah, manajemen berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kerjasama antar anggota organisasi. Nah, dengan adanya manajemen yang baik, konflik dapat diminimalisir gitu dan kolaborasi juga dapat ditingkatkan. Nah, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini manajer harus memahami perilaku individu dalam organisasi untuk membuat keputusan yang efektif. Nah, ini itu termasuk mengenali perbedaan individual dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dinamika kelompok. Nah, ada ini. Mengapa manusia membutuhkan organisasi? Nah, manusia ini membutuhkan organisasi karena ada beberapa hal penting. Nah, ada 4 hal penting ini. Yang pertama, wadah untuk mencapai tujuan. Maksudnya, organisasi memberikan struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama yang mungkin sulit dicapai secara atau kalau individu sulit dicapai. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Nah, melalui partisipasi dalam organisasi, si individu ini dapat belajar berbagai keterampilan baru, termasuk keterampilan manajerial dan juga kepemimpinan. Yang ketiga, memperluas jaringan sosial. Nah, bergabung dengan organisasi juga memungkinkan si individu ini untuk memperluas jaringan sosial mereka yang bisa bermanfaat nantinya dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadinya maupun profesionalnya. Nah, yang keempat ada pembelajaran tanggung jawab. Nah, dalam organisasi, si individu belajar tentang tanggung jawab melalui peran yang mereka emban gitu, sehingga ya dapat membentuk karakter dan etika kerja yang baik. Nah, selanjutnya ada problem solving dalam tim perusahaan.
Ad- Nah, dalam konteks perusahaan ini, pemecahan masalah melalui tim sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Tim yang baik tidak hanya mampu menyelesaikan masalah, tapi juga berkontribusi terhadap pengembangan budaya organisasi yang sehat. Nah, ini ada tiga problem. Yang pertama, kontribusi tim terhadap perusahaan. Ada tiga poin juga. Nah, tim yang efektif itu dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perusahaan dengan memahami dan beradaptasi terhadap pengaruh global. Nah, beberapa cara tim agar dapat berkontribusinya. Yang pertama, kombinasi keahlian. Jadi, anggota tim dengan latar belakang dan keahlian yang beragam ini itu dapat mengatasi tantangan kompleks gitu dan menghasilkan solusi inovatif. Sinergi antara anggota tim juga dapat mendorong kreativitas dan inovasinya. Yang kedua, kolaborasi efektif. Nah, kerjasama antar anggota tim meningkatkan komunikasi dan saling mendukung, yang pada gilirannya nanti meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, adaptabilitas. Nah, dalam menghadapi perubahan global, tim yang fleksibel dan responsif dapat dengan cepat menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Nah, dengan demikian, perilaku positif individu dalam tim akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, gitu. Problem yang kedua yaitu pembentukan wadah dalam organisasi. Nah, perusahaan ini dapat membentuk wadah atau kelompok yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan internal. Nah, wadah ini dapat berupa tim proyek, kelompok kerja, atau forum diskusi. Nah, esensi wadah organisasinya ada 3 poin. Yang pertama, komunikasi terbuka. Nah, maksudnya menciptakan ruang bagi anggota untuk berbagi ide dan menyampaikan masalah secara terbuka. Poin kedua, pemberdayaan anggota. Jadi memberikan kesempatan itu kepada anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Poin yang ketiga, pengembangan keterampilan. Nah, jadi menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebagai contohnya, gini. Sebuah perusahaan teknologi dapat membentuk tim inovasi yang bertugas mengeksplorasi teknologi baru dan memberikan rekomendasi kepada manajemen. Nah, tim ini akan terdiri dari anggota ya dari berbagai departemen sehingga memungkinkan pertukaran ide yang lebih luas. Ada problem tiga, yaitu menciptakan iklim dan budaya organisasi. Nah, untuk menciptakan iklim dan budaya organisasi yang ideal, perusahaan itu perlu melakukan beberapa langkah gitu. Nah, yang pertama konsistensi dalam nilai-nilai. Jadi si perusahaan itu harus pastikan bahwa nilai-nilai perusahaan diterapkan secara konsisten oleh semua level manajemen. Poin kedua, sosialisasi budayanya. Nah, melakukan pelatihan bagi karyawan baru, mengenai budaya organisasi agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat, gitu. Yang ketiga, struktur organisasi yang fleksibel. Jadi, membangun struktur organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, gitu. Misalnya dengan menerapkan sistem kerja remote atau hybrid, gitu, di rumah atau di mana. Jadi, tidak melulu ke kantor, gitu. Nah, sebagai contohnya, perusahaan yang menerapkan prinsip Agile dalam manajemen proyek memungkinkan tim untuk bekerja lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan demikian, budaya organisasi juga menjadi lebih adaptif dan inovatif. Nah, ini ada struktur organisasi perusahaan manufaktur multinasional. Yang pertama tentu ada direksi utama. Jadi, direksi utama ini memiliki fungsi untuk memimpin perusahaan secara keseluruhan, itu menerapkan visi, misi, dan strategi jangka panjang, dan juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Nah, di bawah direksi utama ini ada 6 divisi. Nah, yang pertama ada divisi produksi. Nah, divisi ini fungsinya mengelola proses produksi barang, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kualitas produk.
Bertanggung jawab juga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses manufaktur. Ada selanjutnya ada divisi pemasaran. Nah, fungsinya itu mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk perusahaan itu, melakukan riset pasar, analisis kompetitor, dan juga mengelola hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada divisi keuangan. Ya, sudah jelas fungsinya untuk mengelola aspek keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, laporan keuangan, pengelolaan kas, dan investasi, dan juga memastikan kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada divisi sumber daya manusia atau SDM. Nah, fungsinya mengelola aspek terkait karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan juga manajemen kinerjanya dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada divisi penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, mungkin ini agak sedikit kurang familiar ya. Jadi fungsinya itu melakukan penelitian dan untuk pengembangan produk baru itu dan peningkatan produk yang sudah ada dan juga berinovasi untuk menjaga daya saing perusahaan di pasar. Selanjutnya ada divisi logistik, ya, fungsinya untuk mengelola rantai pasokan gitu, termasuk pengadaan bahan baku, penyimpanan, dan distribusi produk jadi ke pelanggan, dan juga memastikan kelancaran aliran barang. Yang selanjutnya, nah, yang selanjutnya keempat, nih, sebagai seorang manajer di perusahaan ternama, memahami sikap karyawan juga hal yang sangat penting gitu, karena yang pertama, meningkatkan keterlibatan. Nah, jadi karyawan yang merasa dipahami cenderung lebih terlibat dalam dan berkomitmen gitu terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Nah, dengan memahami kebutuhan dan motivasi karyawan, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas tinggi. Ya, yang selanjutnya mengurangi turnover. Nah, memahami sikap karyawan membantu dalam mengidentifikasi masalah sebelum menjadi besar gitu, sehingga dapat mengurangi tingkat penggantian karyawan. Nah, untuk memahami sikap karyawan itu ada beberapa cara, itu ada 3 cara. Yang pertama, survei karyawan. Jadi, lakukan survei secara berkala untuk mendapatkan umpan balik tentang keputusan kerja dan lingkungan kerja. Yang kedua, wawancara individu. Jadi mengadakan sesi wawancara dengan karyawan gitu untuk mendalami pandangan mereka tentang pekerjaan dan perusahaan. Dan yang terakhir ada observasi langsung. Jadi memahami interaksi karyawan di tempat kerja untuk memahami dinamika tim dan sikap mereka terhadap tugas yang diberikan. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.